pagi Sobat Muda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu, luar biasa, fantastis. Yes. Kembali lagi di sini bareng GP, siraman rohani bareng GP. Nah, Sobat Muda, apakah Sobat Muda tahu beberapa hari yang lalu ada sekelompok pelajar SMK di daerah Nusa Tenggara Barat yang heboh. Kelompok tersebut bernama Geng Kelelawar. Nah, kira-kira kenapa nih Geng Kelelawar ini heboh? Geng Kelelawar ini heboh karena mereka sempat mengancam untuk menembak polisi dan berkata kasar di halaman Facebook mereka. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu beritanya, bisa lihat di sini. Nah, karena kesombongan mereka, akhirnya mereka berhasil ditangkap oleh polisi. Teman-teman tahu kan, kalau kesombongan itu bisa mendatangkan hal yang buruk di kehidupan teman-teman berikutnya. Nah, oleh karena itu, di episode Sini Bareng GP, Siraman Rohani Bareng GP, kita akan membahas mengenai hukuman dan kesombongan itu ternyata beda tipis. Kira-kira apa ya maksudnya? Nah, kita akan membahasnya di sini di episode Sini Bareng GP. Yuk ikuti saya. Shalom, selamat pagi Sobat Muda, kembali lagi di Sini Bareng GP, Siraman Rohani Bareng GP. Pagi ini kita akan membahas tema kita, yaitu hukuman dan kesombongan itu ternyata bedanya sangat tipis, bersama dengan Bapak Pendeta Ivan Dinamika Sikombo. Nah, Sobat Muda, pagi ini kita sudah bersama dengan Bapak Pendeta Ivan Dinamika Sikombo. Selamat pagi Pak, apa kabarnya Pak? Baik. Puji Tuhan. Pak, beberapa hari yang lalu kita sempat melihat atau bahkan mendengar di sosial media kita bahwa ada sekelompok anak muda Pak di daerah Nusa Tenggara Barat yang menyatakan akan menembak polisi dan berkata kasar di halaman Facebook mereka Pak. Nah, bagaimana Bapak dalam melihat hal ini dan apakah kesombongan itu selalu ditimpali dengan hukuman? Kita berdoa dulu ya. Oke Pak, Ya, siap. mari kita berdoa. Kami naikkan rasa syukur kami kepada Tuhan, oleh karena Tuhan senantiasa menyertai kami, dan itulah yang kami rasakan dalam hidup kami hingga saat ini. Ketika hamba-Mu bersama dengan para pengurus Gerakan Pemuda Jemaat GBB Petra Tuhan, kami hendak menggali akan firman Tuhan melalui percakapan lewat firman Tuhan yang hendak kami bahas melalui kitab Amos pasal 6 ayat 6 sampai 9. Oleh karena itu mari Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, baik hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, bahkan Gerakan Pemuda yang akan memberi pertanyaan kepada hamba-Mu, agar kami boleh sama-sama boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, dan kami boleh melakukan dalam hidup beriman kami sebagai anak-anak Tuhan, secara khusus bagi anak-anak Gerakan Pemuda ini Tuhan, dalam hidup dan kehidupan mereka dan dalam masalah. Ini doa kami dalam Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saya kasih ya. Gimana? Ya Pak, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi. Seperti yang kita tahu, beberapa hari yang lalu sempat heboh Pak di sosial media kita, sekelompok anak muda di daerah Nusa Tenggara Barat, pelajar SMK, mereka menamakan diri mereka Geng Kelelawar, dan mereka itu di halaman Facebook mereka mengancam akan menembak polisi dan berkata-kata kasar. Nah, akibatnya dengan sikap arogan mereka, sombongnya mereka akhirnya berhasil diringkus oleh para polisi. Nah, pertanyaan saya adalah, pertama, apakah hasil dari kesombongan itu selalu ditimpali dengan hukuman, Pak? Bagaimana Bapak dalam melihat hal ini? Ya, sebagai manusia kita harus menyadari ya, bahwa lewat akal pikiran itu yang kita peroleh itu, kita harus sadari itu dari siapa? Dari Tuhan ya. Karena
di mata Tuhan tuh kita nggak ada apa-apanya, ya kan? Dan kita tahu juga bersama bahwa kita sebagai manusia itu sama semua di mata Tuhan, ya. Tapi ya terkadang itulah yang tadi yang oleh katakan tadi, kadang dengan adanya kepintaran, kepandaian itu akhirnya kita sombong, kita kalap mata, ya kan? Sampai apa tadi dengan polisi? Iya, dia mengancam polisi, berkata kasar ya. di halaman Facebook mereka. Jadi ya polisi sendiri juga akhirnya kan mau berbuat sesuatu juga mereka takut juga, dalam arti kan jangan sampai dibilang ada apa, pelanggaran HAM, Betul. ya kan? HAM. Tapi ya kalau memang kita ketahui sudah ada seperti demikian, ya jangan menimbulkan amarah terhadap orang lain. Itu aja sih kalau bagi saya. Dan harus menyadari ya, lewat apa yang kita miliki, lewat akal pikiran itu ya kita hendaknya ya patut mensyukurinya dan berbagi, bukan malah menyombongkan diri. Bukan diri ya Pak. Ya, kan? Ya. Nah, itu ya. Teman-teman, apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Ivan mungkin akan relate dengan bacaan firman kita pagi ini yang terambil dari Amos 6 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9. Kita akan baca sedikit ya Pak ya? Boleh. Saya akan boleh yang keluar, saya ke dalam. Oh ya, oke. Ya. Saya mulai. Ya. Yang minum anggur dari Bokor Dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan. Dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjunta itu. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Demikianlah firman Tuhan, Allah semesta alam, Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub, dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Dan jika masih tinggal 10, Dan jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Oke. Iya Pak, kalau dari bacaan yang telah kita baca bersama tadi secara silih ganti, apa sih konteks bacaan yang kita lihat di bacaan ini? Ya, saya kira sudah saya tulis di situ ya, lewat penjelasan ayat. Jadi itu saya katakan teguran Allah mengaum lebih keras dan kini ditujukan kepada para pemimpin umat. Ya, kan? Mereka biasa dikenal sebagai yang terkemuka dan utama dan yang beroleh kesempatan istimewa, menikmati hal-hal terbaik dalam hidup, dan di tengah-tengah krisis bangsa seharusnya para pemimpin yang pertama prihatin, tetapi justru mereka larut dalam kehidupan gemerlap dan menganggap kekelaman dari Allah itu jauh dari mereka. Ya contoh aja sekarang ini dengan keadaan yang sekarang, cuma lihat. Ya kan? Sebagai pemimpin kan Jokowi coba katakan apa? Harus apa? Distancing dia, social distancing itu kan? Ya, stay at home. Ya bekerja di rumah tidak mengurangi mungkin ya pendapatan atau penghasilan kita tetap bekerja kan? Iya. Iya kan? Kerja di rumah ya sama juga kerja di kantor juga. Ya dalam arti kita diminta untuk menjaga diri kita. Ya. Jangan kita paksa-paksakan diri sudah demikian, akhirnya jadi efeknya ya dampaknya ke kita sendiri kan. Ya. Kira-kira itulah. Ya, harus kita mentaati apa yang dihimbau oleh pemerintah dengan kalau dihubungkan dengan keadaan sekarang ini. Jangan merasa arogan ya Pak. Iya, jangan merasa kita sehat, terus lalu kita sombong-sombong diri. Oh saya kuat, akhirnya tanpa sadar juga ya kita jadi bisa silent carrier juga. Bisa. Bukan kita yang sakit, justru keluarga yang ini. Ya, seperti itu. Lalu Pak, untuk latar belakang dari bacaan yang kita telah baca ini, saya melihat di sini bahwa
Allah sepertinya marah Ya. terhadap bangsa Israel. Bisa jelaskan sedikit Pak mengenai latar belakang dari bacaan ini? Ya, kalau mau dikatakan marah terhadap orang Israel, ya mereka harus menyadari sebenarnya mereka itu siapa. Ya. Ya memang dikenal sebagai umat ciptaan Allah, bangsa pilihan Allah, Ya. ya kan? Ya, lalu mereka merasa bahwa keselamatan itu hanya untuk mereka, padahal tidak kan? Keselamatan itu kan untuk semua orang, ya. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan ini kan, ini dari baca ini kita bisa menyadari lah sebenarnya apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, jangan lupa diri gitu loh. Ya, terkadang orang kalau sudah di atas itu kan lihat orang kan selalu Ke bawah. Anggap orang yang ada di bawah itu apa? Rendah dibanding dirinya. Ya, pokoknya ya seperti itu lah, menganggap diri, saya lebih hebat, saya sudah di atas. Padahal semua itu dari siapa? Dari Tuhan. Bisa aja kalau Tuhan mau ambil hari itu juga bisa, kapan pun bisa diambil. Ya kan? Tapi kan Tuhan masih punya yang namanya apa? Pengasihan, pengampunan, supaya kita itu bisa sadar diri, ya kan? Sadar bahwa apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita dapatkan itu semua dari siapa? Dari Tuhan. Karena kalau kita kembali ke Tuhan, kita nggak bawa apa-apa. Ya. Pertanyaan saya, kalau kita mati, kita bawa mobil kita nggak? Iya. Cuma 2 kali 3 terus seperti aja udah. Ya, nggak itu. bawa apa-apa. Nah, ya, saya kira seperti itu lah. Kita harus pahami kan. Betul. Nah Pak, dari perspektif anak muda Pak, mungkin seperti ini, ketika dia mengalami kesuksesan dalam hidupnya, itu terkadang ya Pak, saya nggak bilang semua, tapi saya bilang terkadang beberapa anak muda merasa itu adalah achievement, artinya pencapaian yang telah dia usahakan selama beberapa tahun sebelum ketika dia sukses. Nah, ketika dia merasa puas, kadang saya juga berpikir begini Pak, apakah jangan-jangan puas dengan kesombongan itu ternyata beda tipis juga Pak. Artinya dia merasa puas dengan kerja kerasnya, tapi terkadang tanpa dia sadari dia bisa mengaplikasikan kepuasannya itu dengan sifat sombong terhadap sekitarnya. Ya. Oke, saya kasih baca. Mazmur 107 juga baca. Mazmur 127. Ayat 1 sama 2 coba kita baca. Saya kira sudah firman Tuhan ini sudah berdarah daging lah, sudah kita kenal lah. Kita baca. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, boleh. Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. sia-sialah kamu bangun pagi-pagi Dan duduk-duduk sampai jauh malam. dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya berarti memang Tuhan ini mengasihi kita, mencintai kita. Ya, makanya katakan tuh, nggak usah sombong deh. Karena kalau kita merasa diri kita tinggi hati, maka kita akan apa? Direndahkan. Tapi sebaliknya kita merendahkan diri kita, maka kita akan ditinggikan. Itu yang harus kalian pahami sebagai anak-anak muda. Karena kalian anak muda ini kan sebagai apa? Penerus bangsa, pemimpin bangsa maupun pemimpin dalam pelayanan kita di sini. Orang tua kita yang ada di sini kan nggak mungkin mereka mau selamanya untuk mengemban tanggung jawab mereka. Katakanlah macam majelis jemaat atau pelaksana harian majelis jemaat. Ya. Tugas itu kan nggak abadi. Ya. Nah nanti kalian yang anak-anak muda ini kalian akan menggantikan mereka. Sama dengan kami para pendeta macam pendeta Adri ini senior, ya. Ya,
kan ya macam kami ini ya kami juga pasti akan sama bisa sebagai ketua umum, tapi kan dilihat jangka waktunya kan. Iya. Nah, jadi ada masanya kita bekerja di dunia ini ya. Tidak selamanya ya. Ada yang namanya regenerasi ya. Seperti itu. Baik, Bapak Pendeta, pertanyaan terakhir, kira-kira apa hikmat dan pelajaran yang bisa kita ambil sebagai generasi pemuda atas bacaan yang telah kita baca pagi hari ini, Pak? Lewat kitab Amos ini ya? Iya. Kalau saya sampai ya, kalau saya lihat bagus ini teguran keras buat kita ya sebagai pemuda. Ya. Saya mungkin bisa kaitkan dengan yang minggu lalu itu apa temanya? Pemuda yang bertanggung jawab. Ya kan? Ini bisa ada hubungannya, keterkaitannya. Ketika tema itu diberikan sama kita sebagai pemuda yang bertanggung jawab, kita melakukannya dengan apa? Hidup takut akan Tuhan. Jangan dengan penuh dengan kesombongan. Selalu rendah hati ya. Nah, itu dia yang utama. Rendah hati yang utama harus dalam hidup kita. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu bersikap rendah hati dan jangan sombong. Karena seperti yang dijelaskan Bapak Pendeta, tentunya kesombongan itu pada akhirnya akan mendatangkan hukuman dari Tuhan. Seperti yang kita baca di sini. Baik Pak Pendeta, terima kasih atas waktunya, atas diskusi yang telah kita lakukan. Saatnya sekarang saya meminta Bapak Pendeta untuk menutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami percakapkan, bahkan yang telah kami dengar. Kiranya itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Secara khusus bagi anak-anak pemuda kami, adik-adik pemuda kami itu Tuhan, yang merupakan sebagai penerus bagi kehidupan pelayanan di tengah-tengah jemaat Petra ini. Bahkan dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka bersama orang tua. Karena mereka yang akan meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang tua mereka dalam kehidupan bersama dengan orang tua, dalam keluarga, rumah tangga, bahkan dalam kehidupan mereka di sekitar pelayanan di gereja ini. Oleh karena itu berkatilah kehidupan mereka dalam keseharian, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam studi, bahkan bersama dengan kehidupan orang tua dan sanak saudara mereka. Kiranya kasih setia Tuhan akan memelihara dan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, dan ketika kami akan kembali bersama kehidupan orang tua kami dan sanak saudara kami, Tuhan tibakan dengan penuh selamat sukacita, selalu ada bersama dengan kami dan melingkupi kami dimanapun kami berada juga Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau Allah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, episode sini bareng GP, Siraman Rohani bareng GP telah usai. Sampai jumpa di episode berikutnya setiap jam 9 pagi di hari Sabtu di YouTube channel Gerakan Pemuda Petra atau GPIB Petra. Teman-teman bisa melihatnya di kedua YouTube channel tersebut. Sampai jumpa, jaga kesehatan selalu, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, sudah nonton kan keseruan Sini Bareng GP episode kali ini? Banyak banget kan pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, oleh karena itu jangan lupa like, komen, dan share video ini. Penasaran dengan episode berikutnya? Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya agar kamu selalu up to date. Bye!